Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada sesi yang ketiga ini, yaitu pada sesi ini kita akan melanjutkan pembuatan rumus dan fungsi pada LPP, perkembangan pinjaman, ya. Di LPP tersebut kita akan buatkan rumusnya. Kemarin kita hanya baru menyusun bentuk daripada apa-apa saja yang terhadap LPP itu. Sekarang kita akan susun rumusnya. Oke, langkahnya adalah kita buka dulu Microsoft Excel kita. Oke, setelah kita buka, baru kita ambil file, kita klik file, kita klik LKBSP multi user. Oke, setelah itu akan kita berikan rumusnya, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, tahapan-tahapan rumus yang kita akan masukkan. Jadi untuk pembuatan rumus di sini ada input, ada output, ya. Kalau di sini yang output itu termasuk nomor rekening, itu adalah kategori output menggunakan rumus. Sementara untuk yang ini, yang jatuh tempo, itu adalah menggunakan rumus nanti ini. Ini adalah outputnya ini. Outputnya adalah ini. Ya, kalau kita bagi di sini adalah ini output, ya. Ini adalah output juga. Ini adalah output. Yang putih-putih adalah input. Jadi kasir nanti CS nanti hanya menginput ini. Sementara yang untuk yang kuning-kuning ini adalah rumus, ya. Angsuran K ini adalah ini, ya. Jatuh tempo, jatuh tempo, bunga dan total. Nah, ini. Ya, bunga dan total ini. Bunga dan total pokok, ya. Bunga dan total. Ini adalah rumus juga ini. Nah, ini satu persatu saja kita langsung saja buat rumusnya. Di sini di sel A9 ini, ya. Kita buat rumusnya dengan cara sederhana rumusnya. Di sini rumusnya adalah sama dengan ini B9, ya. Enter. Oke, ini rumusnya. Sementara untuk yang ini, yang kedua adalah ini rumusnya. Ini rumusnya adalah yang ini, ya, yang kedua. Ini bisa dilihat di sini. Maka ketika ini rumusnya sudah disalin, maka CS hanya membuat ini saja, membuat nama yang masuk pendaftaran di BUMDes itu sendiri menjadi nasabah. Contohnya adalah Suherman. Maka akan muncul dia nomor urut 1, nomor rekening 1. Di sini polanya seperti ini. Jenis kelamin di sini dia menggunakan input juga L dan P nanti di sini. Oke, di sini nanti dengan menggunakan rumus juga di sini. Di sini, ya. Ini otomatis di sini nanti. Lanjut kita ke jatuh tempo ini, ya. Jatuh tempo. Nah, ini rumusnya jatuh tempo itu adalah sini, ya. Sama dengan tanggal pinjaman ini, ya. Tanggal pinjaman ini plus tambah buka kurung, ya, 365 hari. 365 hari bagi 12 bulan maksudnya, ya. Bagi 12 bulan dikali ini
dikali periode pinjaman itu sendiri ya. Nah ini. Setelah itu tutup kurung. Enter ya. Bisa kalau kita buat di sini adalah kita isi datanya misalkan ya. Di sini misalkan Suherman jenis kelamin adalah L, nanti kita akan buat ini. Di sini jenis usahanya adalah K. K itu adalah kebun di sini. Nanti kita lanjut saja. Tanggal peminjamannya kita buat adalah tanggal sekarang misalnya 27 Desember 2021. Oke, periode pinjamannya misalkan 1 tahun 12 bulan kita misalnya buatnya. Maka jatuh temponya akan otomatis seperti ini. Ini kita buat formatnya adalah format ini ya. Format ininya adalah format penanggalan kita buat. Oke. Di sini kan 44922 ya. Kita buat format penanggalan dengan cara di sini kita blok saja di sini ya. Kita blok. Kita tekan Ctrl 1. Maka di sini kita akan buat format penanggalan ya. Penanggalan kita cari saja yang format ini ya. Yang ini sajalah mungkin ya, yang lebih cocok di kita yang ini saja. Ini. Oke, nah ini. Jadi nanti ketika dia pinjam tanggal 27 Desember 2021, periode pinjamannya adalah 12 bulan, maka itu temponya adalah 27 Desember 2022 ini. Oke, ini polanya. Di sini adalah perkebunan ya. Oke, contohnya seperti itu. Pokok ini misalkan pinjamannya adalah kita isi pokoknya adalah 1 juta saja ya misalkan ya. 1 juta ini adalah di input manual. Di sini kita buat formatnya adalah di sini adalah formatnya rupiah ya. Dengan menggunakan Ctrl 1 kita pilih itu number saja ya, number. Kita klik use separator. Oke. Oke, 1 juta ya. Sementara untuk bunganya di sini adalah dengan menggunakan rumus. Ya, rumusnya apa untuk bunga ini? Rumusnya adalah ini pokok ya, pokok dikali periode pinjaman ya, dikali berapa persen pengambilan bunga itu sendiri dari persentase tersebut ya. Misalkan di sini ada contoh adalah 1,5 per bulannya. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan pokok ya, pokok pinjaman ini dikali periode pinjaman dikali berapa persen pengambilannya. Misalkan 1,5% ya, 1,5%. Contoh ya, nanti sesuaikan saja dengan rapat musyawarah yang ada di BUMDes itu sendiri, berapa persen untuk pengambilan daripada suku bunga di BUMDes masing-masing di setiap BUMDes yang ada di Indonesia ini ya. Oke, kita enter saja. Oke, maka dapat bunganya itu adalah 180.000 itu per bulan ya. Oke, untuk totalnya ini adalah rumus juga. Rumus totalnya dengan menggunakan rumus sama dengan ini pokok ditambah bunga. Ini tambah bunga. Oke, ini rumusnya seperti ini ya. Sementara target kumulatif sekarang. Nah, oke, target kumulatifnya lagi. Target kumulatifnya oke, kita simpan dulu supaya tidak ini bermasalah nanti. Oke, selanjutnya adalah target kumulatif. Target kumulatif itu rumusnya seperti apa? Kita mau lihat
L ini total ya dibagi dengan periode pinjaman dikali dengan angsuran K-nya ini. Ini target kumulatifnya ya. Di sini sama dengan yang ini ya, yang total ini, oke, dibagi periode pinjaman. Setelah itu baru dikali angsuran K ini ya, angsuran bulan K nya ini. Kita enter. Oke, ini misalkan kalau sudah kita buat di sini adalah 1, maka akan terisi ini seperti ini. Ada target kumulatifnya. Nah, contoh saja nanti kita sesuaikan saja. Ini target kumulatifnya ini dengan ini nominalnya adalah angka juga kita buat ya. Kita blok kolomnya, Ctrl 1 ya pada keyboard, tekan pada keyboard, kita pilih yaitu number. Centang saja use decimal use 1000 separator. Oke. Oke, ini target kumulatifnya sudah muncul 98,333 ya. Selanjutnya adalah ini adalah target kumulatif sudah angsuran bulan ini ya. Angsuran bulan lalu itu masih belum kita ini masih menggunakan manual ini ya. Pengisiannya di sini. Lanjut, di sini adalah angsuran bulan ini. Nah, angsuran bulan ini adalah rumusnya ini nanti berdasarkan dari kas di sini. Dari kas ini nanti hubungan ya. Nanti yang ini angsuran bulan ini pokok dan bunga ini belum bisa kita kerjakan pada sesi kali ini karena dia berhubungan dengan kas ini. Sementara kas kita belum kita buat karena kas ini nanti pengerjaan selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan kerjakan dulu adalah LPP ini. LPP ini yang kita kerjakan. Ini yang rumus ini kita tinggalkan dulu karena belum bisa kita lanjutkan. Oke. Setelah itu total sampai angsuran bulan ini bisa kita lanjutkan. Total angsurannya ya. Nah, di sini mudah sekali di sini. Ini rumusnya total angsuran sampai bulan ini sama dengan ya, sama dengan Q9 tambah Q9 ya. Q9 tambah Q9 itu sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah bunga. Oke, bunga, selanjutnya bunga P ya. Bunga di sini adalah sama dengan P yang ini, P ditambah R ya. Ini bunga sama bunga ya. Bunga angsuran bulan lalu ditambah bunga angsuran bulan ini. Itu adalah bunganya totalnya. Kita enter saja. Selanjutnya adalah jumlah di sini ini pokok yang ini, pokok total sampai angsuran bulan ini, pokok tambah bunga ini ya, sama dengan ini tambah ini. Oke, itu untuk ininya, untuk jumlah. Selanjutnya sisa angsuran ya. Nah, kalau sisa angsuran bagaimana pula cara untuk pembuatan rumusnya? Oke, jangan lupa kawan-kawan untuk bantu saya supaya bergiat di dalam membangun channel ini, membuat konten-konten yang lebih menarik lagi terhadap tutorial, khususnya adalah
laporan nasabah, laporan pemanfaat terhadap simpan pinjam ataupun tabungan masyarakat di BUMDes ini. Dengan cara subscribe, like, komen, bunyikan tanda lonceng, dan share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan insan BUMDes yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan adalah sisa angsuran. Itu rumusnya apa? Sama dengan, ya, sisa angsuran itu rumusnya sama dengan J9 dikurang S9. J di 9 sini adalah J di 9, ya. Ini J9, ini ya, J9 ini pokoknya ini, oke, dikurang S9 pokok yang ini. Oke, enter. Nah, ini rumusnya. Untuk yang bunganya, rumusnya adalah ini. Untuk yang bunga sama dengan, ya, if jika buka kurung U9 ini lebih besar sama dengan ini, ya, sama dengan L9. L9 kita lihat apa? L9, ini total ini, ya. L9 total, maka 0. Maka 0, maka K9 ini adalah bunganya, ya, dikurang kita lihat di sini apa? Nih T T9 ini adalah bunga, tutup kurung. Oke, enter. Oke, ini adalah bunganya untuk yang sisa angsuran. Selanjutnya adalah jumlah, yaitu mudah sekali, ya, sama dengan W ini, W ditambah P. Oke, selanjutnya adalah tunggakan. Oke, tunggakan ini. Nah, ini perlu kita, tunggakan nasabah ini perlu kita cerna, ya, seperti apa pembuatannya. Tunggakan ini rumusnya sangat sederhana sekali, ya. Nah, ini khusus untuk tunggakan, ya. Kawan-kawan di sini coba perhatikan cara membuat untuk rumus tunggakan sama dengan if jika buka kurung J9, ya, jika JIS ini pokok dibagi ini periodenya. Nah, ini pola seperti ini, dikali ini angsuran K, ya, dikali angsuran K dikurang pokok yang total sampai bulan ini dikurang yang ini, ya. Nah, ini total sampai angsuran bulan ini. Setelah itu tutup kurung. Saya agak lambat-lambat saja karena ini biar kawan-kawan bisa dalam penulisan rumusnya. Tutup kurung lebih besar, nih tanda lebih besar 1, ya. Ini maka, oke, ingat, ya, tanda petik
ini, tanda petik tanda ini adalah maka ya. Maka J, maka yang ini ya, maka ini, maka J ini yang pinjamannya pokok itu, maka J9 itu ya dibagi ya, dibagi H9, dibagi ini jumlah periodenya ini, periode pinjaman ini ya. Setelah itu dikali M ini, dikali angsuran bulan K nya ini, dikali M9 dikurang ini, oke, dikurang ini total, ini dikurang ini, maka 0. Oke, tutup kurung. Oke, itu rumus untuk pembuatan tunggakan ya. Enter. Nah, ini. Maka di sini tunggakannya kita buat formatnya adalah sama. Kontrol 1 number, kita klik use separator ini. Oke, ini. Oke, lanjut kita ke BT. Rumus untuk BT ini apa? Oke, ini sama dengan plus Y ini, tunggakan ini ya, dibagi ini, dibagi, nah nih, dibagi adalah ini pokoknya. Setelah itu ya, ini buat kurung dulu ya, kurung buka dulu. Setelah itu dibagi lagi H ini, H9 ya. H9 itu tadi kalau kita lihat adalah ini periode pinjaman ya. Ini kita tutup kurung, enter. Oke, itu yang untuk BT nya tadi sudah dapat. KK lagi. Oke, untuk yang KK nya, nah ini, nah, KK nya rumusnya ini ya. Ini untuk KK rumusnya ya agak lumayan panjang ini kawan-kawan, bisa diperhatikan. Sama dengan jika if ya, buka kurung n, buka kurung ya, ini BT ini sama dengan 0. Oke, sama dengan 0 ya, sudah. Tutup kurung, maka ya, maka jangan sampai salah dalam penulisan rumus ya. Kalau salah dia tidak bisa jalan rumusnya. Maka dia adalah A. Maka A ya. Oke. Maka jika lagi, inilah fungsi if, berapa kondisi ini. If lagi dengan n ke kurung Z9, yang ini lagi ambil Z9 lebih kecil sama dengan 2. Maka
maka Z9 yang ini BT ini sama dengan lebih kecil 0, tutup kurung, maka ini ya, tanda petik 2, dia B. Oke, tutup ini lagi, pemisah lagi. If, jika, sekali lagi ya, jika buka kurung N buka kurung Z yang ini BT ini ya lebih kecil sama dengan 4 ya, 4, maka ini BT ini kecil 2 kurung, maka C tutup kurung C. Jika, sekali lagi, ini 5 kondisi nih. Jika, if lagi, N kurung lagi, ini BT ini lebih kecil sama dengan 6, maka BT ini ya lebih kecil 4 buka kurung tutup kurung, maka dia D D besar. Selain itu dia D. E ya, maaf. Selain itu E. Tutup kurung sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah if 5 kondisi. Kita enter saja. Oke, dia kategorinya adalah B ya. Selanjutnya untuk rumus S. Kita terangkan apa fungsi-fungsi ini. Untuk rumus S itu, nah ini rumusnya. Oke, kita buat di sini kategori S ini sama dengan if, jika, ini menggunakan jika semua nih ya, logika. Jumlah U9 ini ya, U9 lebih besar sama dengan L9 ini ya, L9 ini total ini L9, maka lunas kategorinya ya, maka LS ya, maka lunas. Tanda petik lagi, jika, sekali lagi ya, if lagi kurung I9 ya, ini I9 ini lebih kecil sama dengan nah ini kawan-kawan harus paham nih ya,
nih W posisi yang W ini W ini ya, kita beri di sini adalah dengan menggunakan dolar F4 kita tekan pada keyboard. Oke, maka akan jadi seperti itu. Maka nih, maka JT jatuh tempo maksudnya dia JT maka 0, tutup kurung 2 kali, enter. Oke, udah seperti itu. Selanjutnya P ini rumusnya adalah ini adalah manual ya. Jadi seperti itu cara untuk memasukkan rumus yang ada pada posisi laporan perkembangan pinjaman unit simpan pinjam di LPP. Jadi ini nanti sudah bisa kita buat saja tabelnya sebanyak, misalkan cara buat tabel kita blok ya, misalkan kita buat sebanyak 100, sekitar 100 nasabah lah ya. Kita blok, kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, sekitar ini sekitar 110 ya. Oke, setelah itu baru kita tekan Ctrl 1 pada keyboard. Setelah itu baru kita pilih border, baru kita pilih outline, kita klik inside. Oke, setelah itu kita klik kita klik OK. Oke, seperti ini pola pembuatannya. Jadi untuk dasarnya sudah ada bentuk seperti ini. Nanti tinggal melanjutkan saja pola untuk ininya, untuk kelanjutan daripada pengisian LPP ini. Oke, ini ternyata belum. Langsung kita buat juga. Oke, lanjutkan saja. Jadi yang ini saya pengen atur dulu. Yang ini kita buat adalah, yang ini ke sini kita buat adalah rata tengah. Ini biar cantik ya. Yang di sini adalah rata tengah juga. Ini ke sini adalah rata tengah biar hasilnya lebih cantik ya. Ini rata tengah. Oke. Yang di sini adalah rata tengah juga ini. Rata tengah. Yang sini adalah rata kiri ya, karena ini adalah rupiah. Oke. Ini kita buat rata tengah, yang isinya saja rata kiri. Selanjutnya kita atur lagi yang ini, kita buat adalah rata tengah. Ini. Di sini adalah target kumulatifnya adalah rata kiri. Ini di sini rata kiri semua ya, karena ini adalah dalam bentuk nominal uang. Nih, rata kiri. Oke, di sini kita yang ininya kita buat rata tengah yang judulnya. Oke. Nah ini. Jadi bentuknya seperti ini kawan-kawan ya. Nah di sini adalah rata tengah juga biar cantik hasilnya. Nah, oke, ini bentuk daripada pembuatan di LPP. Jadi kawan-kawan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bunyikan tanda lonceng, dan share sebanyak-banyaknya ke insan BUMDes di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan melalui tutorial ini kita dapat membuat tabungan masyarakat melalui aplikasi Excel ini. Jadi selamat nanti untuk kelanjutan daripada sesi yang keempat. Kita tunggu saja ya sesi yang keempat, bagaimana tata cara lanjutannya, karena di LPP ini masih banyak rumus-rumus yang akan kita buat nanti di sininya. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.